Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya atas nama Nur Zainab dengan NIM 200106102. Bersama teman-teman saya Azila Mitasari, Bahraidin, Sartina Marelah, dan Rindiani. Dalam video ini kami akan membahas tentang materi tes objektif bentuk pilihan ganda. Saya di sini sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang karakteristik tes objektif bentuk pilihan ganda. Salah satu bentuk soal tes objektif yang digunakan adalah pilihan ganda. Pilihan ganda adalah bentuk tes yang mempunyai satu jawaban yang benar atau tepat. Tes bentuk pilihan ganda adalah tes yang jawabannya dapat diperoleh dengan memilih alternatif jawaban yang telah disediakan. Sudiono 2011 mengatakan bahwa tes objektif bentuk multiple choice atau tes yang sering dikenal dengan istilah tes pilihan ganda, yaitu salah satu bentuk tes objektif yang terdiri atas pertanyaan-pertanyaan atau pertanyaan yang sifatnya belum selesai, dan untuk menyelesaikannya harus dipilih salah satu atau lebih dari beberapa kemungkinan jawaban yang disediakan pada tiap-tiap butir soal yang bersangkutan. Jika dilihat dari strukturnya, bentuk soal pilihan ganda terdiri atas 1. Stem atau pertanyaan, pertanyaan yang berisi permasalahan yang akan ditanyakan. 2. Option, sejumlah pilihan alternatif jawaban, misalnya seperti A, B, C, dan D. 3. Kunci jawaban atau jawaban yang benar dan yang paling tepat. Dan yang keempat, distraktor atau pengecoh, merupakan jawaban-jawaban lain yang selain dari kunci jawaban yang paling tepat. Kemampuan yang diukur pada soal pilihan ganda untuk LOTS atau level yang pertama. Jadi dalam level LOTS ini, kemampuan yang harus dicapai lebih ditekankan pada pengetahuan dan pemahaman. Jadi bisa kita sebut dengan C1 dan C2. Kemudian pada level MODS atau level 2, soal-soal pada level kognitif ini membutuhkan kemampuan yang lebih tinggi daripada level pengetahuan dan pemahaman. Bisa kita sering sebut dengan sebutan C3 misalkan, penerapan atau pengaplikasiannya. Kemudian kemampuan yang diukur untuk soal pilihan ganda yang level HOTS. Jadi level penalaran ini merupakan level kemampuan berpikir tingkat HOTS, karena untuk menjawab soal-soalnya harus membutuhkan analisis yang kuat. Bisa kita sebut dengan C4, C5, dan C6. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rindiani. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis soal pilihan ganda tes objektif. Yang pertama yaitu melengkapi pilihan, di mana bentuk soal ini terdiri atas kalimat pokok berupa pernyataan yang belum lengkap, kemudian diikuti dengan 4 atau 5 kemungkinan jawaban yang melengkapi pernyataan tersebut. Kemudian responden atau peserta didik yang diuji itu akan diminta untuk memilih salah satu dari kelima kemungkinan yang tersedia. Yang kedua yaitu pilihan ganda analisis hubungan antar hal, di mana bentuk soal ini siswa dituntut untuk mengidentifikasi akibat antara pernyataan yang pertama yang merupakan akibat dan pernyataan yang kedua yang merupakan sebab. Kemudian kedua pernyataan tersebut dihubungkan dengan satu kata yaitu sebab, dan kedua pernyataan tersebut dapat berupa benar kedua pernyataan itu benar, atau dapat berupa kedua pernyataan itu salah, dan dapat juga berupa pernyataan dan ada pernyataan yang benar. Kemudian jika kedua pernyataan itu benar dua-duanya, maka kita itu
perlu memperhatikan apakah kedua pernyataan tersebut mempunyai hubungan sebab akibat. Dan yang ketiga yaitu pilihan ganda analisis kasus. Dalam bentuk soal ini merupakan simulasi keadaan nyata. Jadi, seolah-olah yang diuji itu diharapkan kepada keadaan sebenarnya. Kasus yang akan diberikan itu biasanya berupa cerita tentang kejadian, situasi, hasil percobaan atau penelitian yang berhubungan dengan mata pelajaran yang akan diujikan. Kemudian dalam satu kasus itu terdapat lebih dari satu pertanyaan. Dan yang keempat yaitu pilihan ganda melengkapi berganda, di mana bentuk soal ini hampir sama dengan bentuk soal melengkapi pilihan, di mana yaitu satu pernyataan oleh beberapa kemungkinan. Dan perbedaannya itu pada bentuk soal ini kemungkinan yang benar itu ada 1, 2, 3 ataupun 4. Yang terakhir yaitu pilihan ganda dengan pemakaian diagram, grafik atau tabel. Pada soal jenis ini mempermasalahkan atau mengacu pada gambar, diagram, grafik dan sejenisnya. Kemudian yang ditanyakan adalah kelainan, keadaan atau gejala yang terungkap di dalamnya, dan permasalahannya itu diajukan dalam satu gambar, diagram atau grafik yang bersangkutan. Dan bentuk soalnya itu sama dengan bentuk soal jenis melengkapi 5 pilih. Baik, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penskoran tes objektif model pilihan ganda. Informasi yang didapat dari instrumen tes adalah skor. Skor ini menyimpan informasi mengenai kemampuan siswa. Dalam skor ada beberapa tahap yang harus dilalui. Yang pertama adalah tahap penyusunan tes, kemudian tahap penyusunan alat ukur, dan selanjutnya adalah proses penyertaan tes oleh siswa. Kemudian ada 3 teknik penskoran untuk mengoreksi respons siswa. Berikut adalah 3 jenis tes penskoran. Yang pertama adalah skor konversional. Jadi skor konversional ini adalah jumlah butir yang dijawab benar. Penghitungan skor dengan cara konvensional adalah menjumlahkan seluruh respons siswa pada suatu tes. Nilai yang diberikan pada tes pilihan ganda adalah 1 untuk setiap butir benar dan 0 untuk setiap yang salah. Kemudian yang kedua adalah skor penalti. Teknik penskoran penalti ini adalah penskoran yang mengurangi skor total jawaban benar dengan jumlah jawaban salah. Selanjutnya adalah skor kompensasi. Skor kompensasi ini adalah cara penskoran yang memberi tambahan skor sesuai dengan jumlah butir yang tidak dijawab dibagi jumlah pilihan jawaban. Hal ini dilakukan agar kemungkinan skor yang didapat antara siswa yang menebak dengan siswa yang tidak menebak dan membiarkan jawaban tidak diisi menjadi sama. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan daripada tes objektif jenis pilihan ganda. Yang pertama untuk kelebihannya. Jadi ada beberapa kelebihan di dalam tes objektif jenis pilihan ganda ini. Yang pertama adalah tingkat validitas isi relatif tinggi. Kemudian yang kedua, proses koreksi dan penskoran mudah dan objektif. Kemudian tidak memungkinkan peserta tes untuk mengemukakan hal-hal yang tidak berkaitan dengan pertanyaan. Kemudian informasi hasil tes dapat lebih cepat dikoreksi. Kemudian tingkat reliabilitas tinggi memungkinkan penyelenggaraan tes bersama pada wilayah yang luas. Selanjutnya, kekurangan dari
tes objektif jenis pilihan ganda ini adalah yang pertama, tidak menyeimbangkan daya nalar peserta didik. Kemudian yang kedua, peserta didik cenderung menjawab dengan jalan menerka atau menebak. Kemudian kemungkinan terjadinya kecurangan atau saling menyontek. Selanjutnya akan menyeimbangkan dan menyusun soal relatif sulit dan membutuhkan waktu yang lama. Kemudian membutuhkan waktu untuk membaca soal dan jawaban sehingga mengurangi waktu ujian. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaidah penulisan soal. Adapun kaidah-kaidah menurut pedoman penulisan yaitu 1. Pernyataan atau pertanyaan pada pokok soal STEM harus dirumuskan secara jelas. Yang kedua, opsinya harus logis. Yang ketiga, jika opsinya bilangan, maka harus diurutkan dari yang kecil ke yang besar. Begitupun sebaliknya. Yang keempat, usahakan agar option alternatif dan jawaban homogen. Yang kelima, hindari penggunaan option yang terakhir dengan semua jawaban di atas benar. Jadi sekian pembahasan materi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.